tetap stay tune di video ini dan sudah klik video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Kemarin bersama Pak Daryanto kita membahas mengenai air. Nih, air. Kita cobain dulu ya. Bagaimana Pak? Air yang baik adalah air yang bersih, tidak berasa. ya. Kemudian air yang tidak berwarna ya Pak ya. Iya. Air yang tidak ada baunya. Nah, ingin tahu lebih dalam tentang aspek kedua mengenai air? Klik di video sebelumnya. Kalau sekarang kita mau bahas apa Pak? Aspek ketiga? Tanaman. Ya. Nah, kalau kita kan sudah tahu nih ya, tanaman itu ya Pak ya. Ini seperti ada di depan ini ada tanaman. Kalau kita biasa beli tanaman, kita lihatnya daunnya. Betul ya Pak ya? Daunnya bagus, lucu, kita beli tanaman. Tapi sebelumnya sebetulnya menurut Pak Daryanto sendiri, kita mengenal tanaman itu harusnya seperti apa sih? Apakah harus daunnya saja atau bagaimana sih Pak? Oke. Jadi saya ulang lagi. Tanah media kehidupan. Baik. Air harus dijamin kebersihannya. Lalu yang sekarang ini kita akan bicara tanaman dalam konteks pertanian organik. Tapi sebelumnya kita mengenal tanaman itu dari mana? Gitu. Hampir semua tanaman itu memiliki akar. Akar itu yang pertama ya? Dan akar itu berbeda-beda. Ada akar yang panjang ke bawah, ada akar yang mendatar, ada akar yang tidak mendatar tapi juga tidak vertikal. Jadi ada berbagai macam struktur akar tanaman. Itu yang pertama. Mengenal tanaman melalui akar. Yang kedua, mengenal tanaman melalui batang. Ada macam-macam tanaman, ada pohon itu memiliki batang, tapi ada tanaman semusim yang tidak memiliki batang. Bukan, itu tangkai daun. Oh, tangkai daun ya. Ada dari batangnya, lalu dari cara berbunganya dan cara berbuahnya. Ada penyerbukan macam-macam penyerbukan di sana. Jadi kalau kita misalnya bicara salak, ternyata salak itu ada tanaman betina dan ada tanaman jantan. Wow. Sehingga itu terpisah. Artinya itu berumah dua. Tapi ada tanaman pepaya, pohon pepaya. Itu bunganya jantan dan betina ada di situ. Ya? Jadi itu tanaman berumah satu. Ada macam-macam. Jadi mengenal tanaman itu menjadi penting. Itu kira-kira dari sisi akar, batang, bunga, dan buah dan daun tentu saja. Oke. Itu salah satu mengenal tanaman, ya? Mesti dari struktur seluruh bagian-bagian yang ada dalam tanaman itu sendiri. Bukan hanya dari daunnya aja ya. Tidak bisa. Kita harus juga keseluruhannya. Ya. Akarnya juga. Nah, itu mengenal tentang tanaman. Tapi yang kita tahu ya, kalau misalnya tanaman konvensional dengan tanaman organik tentunya berbeda. Kalau kemarin tanahnya berbeda, airnya juga punya treatment yang berbeda. Nah, kalau daunnya sendiri nih menurut tanamannya sendiri nih menurut Pak Daryanto, pandangannya antara tanaman konvensional dengan tanaman organik itu bedanya apa? Ya, ini yang sering mungkin kurang dipahami atau memang sengaja tidak dipahami secara berbeda. Kalau dari sudut saya, itu pandangan tentang tanaman antara konvensional dengan pertanian itu berbeda, pertanian organik itu berbeda. Kalau pertanian konvensional umumnya tanaman itu dianggap sebagai objek. Dianggap sebagai yang bisa mendapatkan keuntungan, hanya melulu itu. Tetapi pandangan pertanian organik itu berbeda, karena pertanian organik melihat bahwa tanaman itu bisa merespon pikiran manusia. Jadi ketika manusia ingin berbuat jahat pada tanaman, maka dia akan merespon. Apa itu? Jadi responnya bisa macam-macam. Intinya dalam penelitian dia memiliki semacam reaksi yang berbeda ketika pikiran kita mau menjahati tanaman. Yang paling banyak populer sekarang, tanaman itu juga bisa merespon suara atau musik. Kadang-kadang musik klasik itu lebih disukai oleh tanaman. Jadi dia lebih tenang ketika dia mendengar musik, ya mungkin
yang lebih mellow, yang lebih itu lebih pantesan disukai ya. ketimbang yang ya agak ngerok sedikit ya, gitu ya. atau rock atau dangdut belum diteliti gitu. Dangdut belum diteliti. Oke, Tetapi oke. tanaman mampu merespon suara, tanaman mampu merespon ancaman, tanaman mampu merespon di sekelilingnya, interaksi itu. Dan itulah pandangan pertanian organik, bahwa tanaman itu makhluk hidup yang memiliki hubungan dan memiliki interaksi terhadap dalam hal ini misalnya petaninya gitu. Oleh karena itu ada yang mengatakan manusia petani yang punya tangan dingin dan tangan panas. Oh ya, itu Ya. gimana tuh? Sebetulnya- Tangan panas langsung layu. Sebetulnya menurut saya itu hanya lebih pada bagaimana kita mereaksi terhadap tanaman itu. Jadi di situ sisi perbedaannya. Perbedaannya ya. Mereka memandang tanaman objek, sementara pertanian organik atau petani organik memandang tanaman adalah makhluk hidup yang mampu berinteraksi terhadap kita. Sehingga ketika reaksi kita positif, maka tanaman itu juga akan memberikan yang dampak positif juga. bagi kita gitu. Wow, Nah, itu. ternyata tanaman itu harus kita sering-sering ajak ngobrol ya Pak ya. Iya. Supaya tanamannya responnya baik. Kalau dalam tanaman organik itu yang paling, misalnya ini tanaman sayuran atau buncis atau tomat atau apa, diperlakukan secara organik, maka kandungan yang ada di dalam tanaman itu berbeda. Oh, jadi beda ya? Beda, terutama zat besi dan zat potasiumnya. Itu menjadi lebih banyak ketimbang tanaman yang diperlakukan secara konvensional. Konvensional. Oleh karena itu tanaman yang diperlakukan secara organik, maka dia akan memiliki zat mineral yang lebih lengkap. Apakah itu kalsium, apakah itu potasium, atau kalium, atau tiamin dan sebagainya. Gitu. Berarti ya itu tadi lah ya, mengapa tanaman organik tuh relatif lebih mahal, mungkin karena juga kandungan zat gizinya, terus treatmentnya juga lebih. Sebetulnya bukan lebih mahal, tapi gitu, baik. mengapa tanaman organik itu lebih sehat? Oh, lebih sehat. Mengapa tanaman organik itu lebih memberi jaminan terhadap kesehatan gitu. Itu. Oke. Kesimpulannya nih Pak, setiap materi kita selalu kasih kesimpulan. Jadi kesimpulan dari Pak Daryanto mengenai aspek ketiga dasar pertanian organik ini apa? Oke, teman-teman atau kawan-kawan yang mau terjun di bidang pertanian organik, untuk pertama kali kita memandang tanaman, maka cobalah Anda mulai mencintai, mulai ada minat, mulai ada perhatian terhadap tanaman, karena tanaman mampu merespon kebaikan kita. Wow. Jadi kalau kawan-kawan mau masuk pertanian organik, maka modal utama adalah kita mencintai, berminat, dan berkawan terhadap tanaman ini. Karena tanaman ini menjadi sahabat, atau tanaman ini sungguh-sungguh menjadi partner kita. Saya kira itu kesimpulannya. Wow, kesimpulannya luar biasa. Jadi kita harus sering-sering nih ajak ngomong, memberikan respon yang baik. Jangan lupa disiram tanamannya, jangan sampai layu. Iya Pak ya? Betul. Nah, itu tadi aspek ketiga. Materi kita sudah selesai, tapi masih ada satu materi lagi yang terakhir. Aspek keempat itu tentang lingkungan ya? Atau agroekosistem, lingkungan yang berada di sekitar tanaman. Wah, ini sangat menarik. Jadi jangan lupa teman-teman untuk pastikan ikuti terus video ini sampai ke 4 aspek ya. Dan masih ada video-video menarik lainnya yang kita akan berikan atau inspirasikan kepada teman-teman. Nah, sekarang Gaby pamit undur diri dan Bapak Daryanto juga pamit undur diri. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe ya. Bye. Bye.